dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Bahkan ketika bangun tidur, doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Masyaallah. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kembali bisa hidup, menghirup napas, masih dapat melihat, mendengar. Ini nikmat yang luar biasa. Maka salah satu bentuknya, bentuk syukur salah satunya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti ajaran dan sunnahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada bulan sebelumnya kita menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, dimulai dari kelahiran beliau, masa remaja beliau, masa dewasa beliau, sampai kemudian beliau menikah, dan kemudian ya sampai perintah dakwah kepada beliau untuk idhab ila Fir'aun, untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun. Dan di bulan kemarin sampai Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun, berbantah-bantahan, ya, yang pada akhirnya Fir'aun ini kalah. Waalaikumsalam. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat beliau, yaitu ya, melemparkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular. Akan tetapi ketika Firaun melihat mukjizat ini, bukannya beriman, malah ya mendustakan mukjizat itu dan mendustakan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Sampai Firaun ya mengajak untuk, yaitu kata Firaun, aku akan datangkan sihir yang semisal, ya. Bagaimana kalau kita bertanding? Ya. Dalam ayat lanjutannya, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah bagaimana Firaun mengajak Nabi Musa untuk bertanding. Ya. Kata Firaun, faj'al bainana wa bainaka mau'id, ya. Ya. Bagaimana kalau kita ada mau'id, ada perjanjian, la nukhlifuhu nahnu wa anta, yang mana aku tidak akan mengingkarinya, begitupun kau, makanan suwa, yaitu di tempat suwa. Suwa itu artinya tempat yang luas yang dapat dilihat oleh banyak manusia, banyak orang. Nah, ini adalah perkataan Fir'aun, ya, yaitu melawan, ya, untuk bertanding dengan Nabi Musa, yaitu bertanding akan melawan sihirnya, kata Fir'aun, sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berkata, qala mau'idukum yaumul zinah. Baik, kata Nabi Musa, ya, Nabi Musa berkata, mau'idukum, perjanjian kita, perjanjian kalian, yaitu yaumul zinah, di hari zinah, yaitu di hari raya. Di hari raya ini dalam riwayat, yaitu hari di mana ya bangsa Mesir, masyarakat Mesir mengadakan hari raya, yaitu hari raya menghormati Sungai Nil. Jadi zaman dahulu Sungai Nil ini dikeramatkan oleh bangsa Mesir. Ya, dikeramatkan karena ya Sungai Nil ini yang menyuburkan tanah negeri Mesir itu di pinggiran Sungai Nil. Sedangkan yang lainnya ini tandus, sangat tandus. Maka
bangsa Mesir waktu itu, masyarakat Mesir, ya, biasanya mengadakan perayaan seperti itu untuk persembahan kepada sungai ini. Atau mungkin kalau di kita itu seperti misalkan sesajen atau persembahan pesta laut seperti itu. Nah, di hari itulah ketika manusia berkumpul. Kemudian wa ayyuhsyaron nasu duha, dan waktunya yaitu di waktu duha, di waktu pagi hari. Ya, itu manusia ketika berkumpul dan di waktu pagi hari, atau duha ini waktu bukan maksudnya pagi sekali ya, tapi antara terbitnya matahari sampai jam 12 seperti itu, yaitu ketika manusia dapat melihat, ya, ketika siang hari. Karena apabila malam hari maka tidak akan jelas. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Seperti itulah perjanjian Fir'aun dengan Nabi Musa, ya. Maka kemudian setelah seperti itu, Fir'aun pun berpaling pergi, kemudian ya mengumpulkan ya tipu dayanya, summa ata, kemudian kembali lagi di waktu yang dijanjikan. Baik ya, kemudian didatangkan para penyihir. Nah, tapi di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan berapa jumlah para tukang sihir ini, ya. Dalam riwayat ada yang mengatakan belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, 70.000. Tapi wallahu alam mana yang lebih kuat. Tapi di sini di Al-Qur'an ya menggambarkan bahwa para penyihir itu mereka bukan satu orang tapi penyihirnya banyak. Qala lahum Musa. Nah, ketika para penyihir ini telah berkumpul dan Nabi Musa menghadapi para penyihir, Nabi Musa tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, yaitu Nabi Musa ada kesempatan untuk berdakwah, kemudian berdakwah kepada para penyihir. Para tukang sihir ini sebelum bertanding didakwahi terlebih dahulu oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini luar biasa, di mana ada kesempatan, disitulah berdakwah. Ya. Qala lahum Musa, wailakum la tabtaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Ya. Berkata Nabi Musa kepada para tukang penyihir, ya, celaka kalian, ya. Janganlah kalian mengada-ada berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Wa qad khaba man iftara, ya, sungguh merugi ya orang-orang yang ya mengadakan kebohongan, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Musa berdakwah terlebih dahulu kepada para penyihir ini. Yang pada akhirnya fatanaja'u amrahum bainahum. Mereka saling berselisih, para penyihir ini, tukang sihir ini berselisih. Para ulama menjelaskan berselisih di sini ada sebagian mereka ya yang berkata Nabi Musa ini kemungkinan adalah seorang rasul. Karena tidak mungkin manusia biasa ini dia berani untuk melawan Fir'aun. Ini sedangkan hanya berdua saja, Harun dan Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun hanya dia berdua saja, dan dia berani untuk melawan Fir'aun. Maka penyihir ini ada perdebatan di antara mereka. Ya, jadi berpengaruh dakwah Nabi Musa ini. Ya. Kemudian wa asrarun najwa. Kemudian mereka pun ya bersembunyi an-najwa untuk membincangkan sesuatu. Ya. Qalu in hadani lasahirani, ya. Berkatalah mereka, sesungguhnya dua orang ini adalah dua orang penyihir, yuridani ayyukhrijakum,
Dia menginginkan agar mengeluarkan kalian min ardikum bisihrihima, mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Nah, jadi ini adalah perkataan para penyihir ya, untuk memberikan semangat kepada para penyihir. Mereka berdua ini, Musa dan Harun ini adalah dua tukang sihir ya, yang ingin mengusir kalian. Kemudian katanya mereka fa'ajmi'u qaidakum, maka kumpulkanlah ya siasat kalian, summa'tu saffa, kemudian datang kepadanya dengan bersap-sap. Ini adalah kata-kata motivasi dari tukang sihir. Kalau bahasa kita begini ya, jadi mari kita ya kuatkan saf kita. Kita bersatu untuk melawan dua orang ini. Ya, seperti itu. Waqad aflahal yauma man ista'la. Sungguh beruntung pada hari ini yang dapat memenangkan pertandingan ini. Ya. Jadi mereka pun memberikan motivasi, ya. Padahal mereka ya orang-orang yang berbuat salah, ya, dimotivasi. Kemudian setelah itu qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qalu, berkata para penyihir itu, ya Musa, wahai Musa, imma an tulkiya, ya. Apakah engkau yang hendak duluan melempar atau kami, ya? Qala bal alqu. Kemudian Nabi Musa berkata, silahkan kalian dahulu yang melempar. Faida hibaluhum wa ashiyuhum yukhayyilu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka para penyihir ini yang banyak, maka mereka melemparkan hibaluhum, tali-talinya dilemparkan, wa ashiyuhum, dan juga tongkat-tongkatnya. Jadi ada yang membawa tali dan juga membawa tongkat, kemudian dilemparkan. Ketika dilemparkan, yukhayyu ilaihi, khayal itu jadi dijadikan mata pandangan manusia itu melihat ya menjadi ular yang bergerak-gerak, tas'a. Jadi itu bedanya. Nah, nanti perbedaan antara mukjizat dan sihir. Jadi sihir di zamannya Nabi Musa alaihissalam, para tukang sihir ini, mereka bukan merubah tongkat dan talinya menjadi ular, tetapi menjadikan pandangan manusia itu melihatnya seperti ular yang bergerak. Tapi pada aslinya ya tetap tidak berubah. Tetap itu tali dan tongkat. Hanya saja pandangan manusia itu yang melihatnya seperti ular yang bergerak. Nah, itu sihir. Tetapi mukjizat ya Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, nanti ya memang tongkatnya itu berubah menjadi ular yang nyata, yang besar. Maka para tukang sihir ini nanti akhirnya mengetahui bahwasanya itu adalah bukan sihir, tetapi memang mukjizat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah perbedaan sihir dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Kemudian Nabi Musa mulai merasa ada ya bertikan rasa takut di dalam dirinya. Apakah takut terhadap sihir itu? Bukan, ya, karena Nabi Musa telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan sebelumnya itu diajarkan tauhid, ya, kemudian ya juga mukjizat. Nah, yang dirasakan takut oleh Nabi Musa ini adalah takut jika masyarakat Mesir meyakini itu, ya, ilmu sihir itu yang menyebabkan mereka percaya kepada para tukang sihir. Itu yang membuat Nabi Musa menjadi takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kemudian kami berkata, kata Allah, la takhaf, wahai Musa, janganlah engkau takut, innaka antal a'la, sesungguhnya engkau lah yang akan memenangkan ini, yang akan memenangkan pertandingan ini dengan para penyihir.
Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Kemudian Allah mewahyukan wa alqi ma fi yaminik. Wahai Musa, lemparkan apa yang ada di sebelah kananmu. Yang di sebelah kanan Nabi Musa waktu itu tongkat. Nah, ternyata Nabi Musa ini ya dalam arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan oleh Nabi Musa langsung dilemparkan. Seperti itu juga nanti ketika membelah lautan, itu ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendatangkan ya kehebatan itu dan mujizat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lemparkan kata Allah, maka oleh Nabi Musa dilemparkan talqab ma sana'u. Ya. Maka berubah menjadi ular, dan ular ini bergerak ya dan memakan seluruh ya ular-ular para penyihir itu, atau tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir ini pun kemudian dimakan semuanya. Subhanallah. Ketika para penyihir ini melihat kejadian ini dan mereka mengetahui bahwasanya ini bukan sihir tetapi ini adalah mukjizat. Benar Nabi Musa adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul. Maka ya faulqiyas saharatu sujada. Maka para penyihir ini pun tersungkur sujud. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Mereka berkata, amanna, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa. Masya Allah. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ya melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Berbeda dengan Fir'aun, yang Fir'aun ini berkali-kali melihat mukjizat Nabi Musa, tetapi Fir'aun ini ya tetap dalam kekufurannya, dalam kekafirannya. Ya. Para penyihir ini langsung mereka semuanya amana bi rabbi Haruna wa Musa. Mereka beriman. Ya. Ketika Fir'aun melihat ini, maka Fir'aun benar-benar sangat marah dan merasa malu. Ya, karena itu ditonton oleh penduduk Mesir pada waktu itu. Penduduk Mesir semuanya menonton pertandingan itu, dan itu pertandingan yang ditunggu-tunggu dan dikabarkan seperti itu, dan ditonton oleh masyarakat Mesir. Kemudian tiba-tiba para penyihir ini kalah, kemanakeun beungeut ya, seperti itu ya. Kemanakeun beungeut ya. Kata Firaun ini, maka Firaun sangat-sangat marah ya. Dan Firaun berkata, qala amantum lahu qabla an adana lakum. Apakah kalian ya beriman kepadanya, maksudnya kepada Nabi Musa, sebelum kalian ya aku izinkan kepada kalian? Kalian ini yang membayar kalian, yang menyuruh kalian bertanding dengan Nabi Musa ini aku. Ya. Sebenarnya kalian bertanding dengan Musa karena aku, kata Firaun. Tetapi kalian langsung ya tanpa si izinku kalian mengucapkan beriman kepada ya kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakum as-sihr. Ya, Musa itu adalah guru besar kalian. Akhirnya karena marah dan untuk menjaga wibawanya, maka berkatalah Firaun, nah, kalian ini anak buahnya dan Nabi Musa itu adalah guru besar kalian. Nah, kalian bersekongkol untuk ya menjatuhkanku. Maka kemudian ya Firaun marah, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu adaban wa abqa. Ya. Kata Firaun, fala uqatti'anna, benar-benar aku akan memotong-motong ya aydiyakum, tangan kalian, wa arjulakum, dan juga kaki kalian, min khilaf, yaitu bersilangan. Jadi kalau dipotong tangan kirinya dan juga kaki kanannya dipotong.
Kemudian selain itu, selain kalian dipotong tangannya dan juga kakinya, wala usallibannakum, aku benar-benar akan ya menyalib ya, kalian fi judu'in nahl, yaitu di pohon batang kurma. Setelah kalian dipotong tangan kanannya dan juga kaki kirinya, kemudian kalian akan disalib. Dan ini adalah disiksa seperti itu. Ya. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adaba wa abqa. Agar kalian mengetahui ya, mana ya adab yang lebih menyakitkan dan lebih lama. Jadi ini ancaman Firaun kepada ya, para tukang sihir yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan dipotong dan akan disalib. Nah, ini adalah ujian yang luar biasa, ujian keimanan. Dihadapkan para penyihir ini ujian keimanan. Jadi baru beriman, kemudian keimanannya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah menerangkan mengapa Allah menurunkan bencana atau ujian atau cobaan. Itu ada beberapa hal ya. Selain karena dosa manusia, ada juga karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan seseorang. Maka Allah berikan ujian ya, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim ya. Kata Allah, ahasiban nas, apakah manusia ini mengira mereka ini akan dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Maka orang yang berkata aku beriman, kami beriman, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanannya ya. Bagaimana sikap dia? Apakah dia akan bersabar dan senantiasa berharap kebaikan pada Allah, atau sebaliknya, dia berputus asa bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian ini akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang terdahulu diuji. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu, orang-orang terdahulu itu Allah timpakan malapetaka, kesengsaraan, wazulzilu, serta digoncang oleh berbagai macam ujian dan cobaan. Hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah, jadi ayat ini menjelaskan Allah akan menguji keimanan seseorang dalam bentuk ujiannya ya, dengan berbagai macam ujian, entah itu kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Maka seorang muslim jika dia orang yang taat, yang soleh, kemudian mendapatkan musibah atau cobaan seperti itu, maka hendaklah dia bersabar dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah sedang menguji keimanannya. Ya. Dan Allah, bentuk sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia lulus dari ujian itu, maka diangkat derajat keimanannya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal amwati dan seterusnya ya. Kata Allah, benar-benar kami akan menguji kalian. Jadi pasti diuji orang-orang yang berkata kami beriman. Maka jangan selalu berburuk sangka langsung mengatakan ya ujian atau cobaan atau bencana itu karena azab ya, karena dosa seseorang kemudian diazab. Bukan seperti itu. Tidak semua seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, itu semua adalah bentuk ujian keimanan. Ya. Maka sikapnya harus bersabar.
Seperti para nabi dan para anbiya. Ada para anbiya itu yang ujiannya yang mereka diberikan ya penyakit, ya, seperti Nabi Ayub puluhan tahun. Ada juga yang di istrinya ya dalam keadaan mandul, dan ujian-ujian lainnya Nabi Yusuf alaihissalam dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk cinta Allah SWT sebagai bentuk ujian keimanan mereka. Begitu pula kepada kita kaum muslimin. Ya. Nah, itu sebab pertama. Tapi sebab kedua memang bencana, dan itu juga datang karena dosa manusia. Seperti kisah kaum-kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Dan dengan berbagai macam ya jenis ya, azab. Kata Allah, فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Dan maka masing-masing mereka ini kami azab mereka karena dosanya. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Ada di antara mereka yang kami azab dengan kami kirimkan hujan batu kepada mereka. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan suara yang menggelegar, yang membinasakan sehingga mereka bergelimpangan. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan ada juga di antara mereka yang kami binasakan khasafna bihil ard, yaitu ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka pula ada yang kami tenggelamkan dengan air bah yang sangat besar. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ya, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada mereka, tetapi diri mereka itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada mereka, mengutus para nabi, para rasul yang memberikan peringatan akan datangnya azab jika mereka tetap dalam ya, kekufuran, kemaksiatan. Dan juga memberikan kabar gembira apabila mereka bertobat, maka ampunan dan surga bagi mereka. Tetapi mereka lebih memilih kekufuran. Maka Allah pun mengazab mereka. Mereka lah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini sebab yang kedua, yaitu karena dosa manusia. Akhirnya Allah timpakan azab kepada mereka. Kemudian juga yang ketiga itu, sebab turunnya azab adalah ketika ya tidak adanya amal ma'ruf nahi mungkar di suatu kaum. Mereka membiarkan orang lain dalam kemaksiatan dan tidak mengajak mereka dalam kebaikan. Ini dapat menyebabkan turunnya azab yang merata. Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, jagalah diri kalian dari suatu keburukan yang tidak menimpa khusus untuk orang-orang yang zalim saja, tetapi yaitu umum, baik yang beriman, baik yang tidak beriman. Ya. Karena apa? Karena di situ tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Anda mau kisahkan dulu ya, kisah perang Uhud. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud ini setelah perang Badar. Jadi ketika perang Badar, kaum muslimin menjadi senang, bahagia, kemudian plus sedikit jumawa karena ditolong oleh para malaikat. Tapi Nabi ini senantiasa siaga karena Nabi tahu ini orang kafir Mekah ini pasti akan balas dendam. Maka Nabi memasang mata-mata intelijen apa yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi segitunya Rasulullah sangat luar biasa. Kalau sahabat karena jumawa nanti juga ditolong oleh malaikat, selalu aja, tenang saja. Tapi Nabi tidak begitu harus ikhtiar semaksimal mungkin baru nanti pertolongan Allah datang. Sampai akhirnya ternyata benar orang-orang Mekah ini mengumpulkan pasukan gabungan sampai 3.000 untuk melawan kaum muslimin di Madinah. Pada waktu itu Rasulullah musyawarah dengan para sahabat, apa yang akan kita lakukan? Kita perang langsung menghadap atau kita
perangnya di Madinah saja seperti ini. Waktu itu Rasulullah mengusulkan bagaimana kalau kita di Madinah, jadi tidak perangnya tidak terbuka seperti itu. Ya, kata Rasulullah, karena kita orang Madinah lebih tahu celah di Madinah seperti itu. Tetapi sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah wahyu atau pendapatmu sendiri? Maka kata Rasulullah, ini pendapatku. Nah, maka kata sahabat itu, ya, nah, kami berpendapat bagaimana kalau kita langsung serang saja, maksudnya di yang terbuka seperti itu, yaitu di Uhud. Ya. Nah, karena kalau kita tidak seperti itu, maka kita dianggapnya kecil, remeh seperti itu oleh orang-orang kafir. Maka kita harus seperti itu saja. Akhirnya sepakatlah di musyawarah itu, jadinya siasat perangnya yaitu langsung bertemu di Uhud seperti itu, bukan bertahan di Madinah. Tidak. Jadi pendapat Rasulullah akhirnya bukan tertolak, tapi karena musyawarah semuanya inginnya seperti itu, akhirnya Rasulullah ya sudah setuju dengan kebanyakan suara musyawarah itu. Dan ini luar biasa, Rasulullah tidak otoriter ya. Padahal waktu itu Rasulullah memiliki otoritas penuh sebenarnya. Bisa memerintahkan para sahabat, tapi Rasulullah masih bermusyawarah. Luar biasa. Kemudian setelah itu berangkatlah dengan 1.000 pasukan. Dan gabungan di Madinah itu dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang Yahudi seperti itu. Di tengah perjalanan, kemudian 300 orang munafik mengundurkan diri. Ya, bayangkan ya, jiwa Rasulullah di tengah perjalanan dari 1.000 pasukan 300-nya mundur, yaitu orang-orang munafik. Nah, setelah itu dan setelah sampai di Uhud, Rasulullah mengingatkan pasukan yaitu pemanah, suruh di Bukit Uhud, mau menang mau kalah tetap kalian harus diam di situ, di posisi itu, kata Rasulullah. Jangan kalian turun. Nah, dan ketika peperangan akhirnya kaum muslimin itu bisa sampai mundur kaum kafir ini. Nah, tapi akhirnya ketika mereka melihat ghanimah, rampasan perang, kemudian yang pasukan yang kata Rasulullah suruh diam malah turun, tidak tahu itu lupa atau bagaimana, akhirnya turun dan akhirnya sampai akhirnya dikepunglah kaum muslimin itu dari depan dari belakang sampai Rasulullah tertusuk oleh panah, masya Allah ya. Dan hampir-hampir saja Rasulullah itu terbunuh ya. Bagaimana para sahabat banyak yang terbunuh untuk melindungi Rasulullah. Nah, dari situ bayangkan ya, Rasulullah ini benar-benar kecewa dan sangat marah kepada para sahabat. Pertama, pendapatnya ditolak seperti itu. Kedua, berkhianat di tengah perjalanan. Ketiga, tidak taat pasukan ini. Jadi Rasulullah ini sangat kesal, sangat kecewa sekali kepada sahabat. Tapi turunlah ayat yang membimbing Rasulullah. Kata Allah, agar berlapang dada, tetap memaafkan mereka dan tetap jadikan mereka tetap bermusyawarah. Akhirnya Rasulullah tidak marah-marah gitu ya. Bayangkan kalau kita sudah tapi masya Allah langsung dapat bimbingan dari Allah. Kata Allah, maafkan mereka, berlapang dada dan ajak mereka lagi bermusyawarah. Seandainya engkau bersikap kasar, tidak bersikap lembut, maka mereka ini akan berpaling darimu. Maka semenjak itu maka para sahabat taat dan patuh kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Langsung patuh. Maka dan itu sampai sekarang di militer, maka apabila komandan telah menganukan instruksi, maka tidak boleh harus wajib taat lah seperti itu. Nah, itu pelajaran penting di perang Uhud, masya Allah. Akhirnya kata Allah pun, kalian harus bersiap-siap, harus ini. Jadi kaum muslimin yang tadinya berleha-leha karena menganggap nanti juga ditolong malaikat, ya tidak bisa seperti itu. Jadi dituntut untuk ikhtiar semaksimal mungkin, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti juga malaikat turun. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus ada ikhtiar yang maksimal, setelah itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin cukup ya. Udah lewat ya. Ya. Baik ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada
sikap atau perkataan yang kurang berkenan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.